Kami dari kelompok 6 pada video kali ini kami ingin membahas mengenai sejarah Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Anas Sapura selaku moderator. Nama saya Nurjan Kapusramanda sebagai pemateri. Saya Adalatma Pramadani sebagai pemateri. Saya Kristina Winari sebagai pemateri. Dan yang kami hormati Ibu Lentiana SPD dan juga teman-teman semua yang menonton video kami. Di sini kalian pasti penasaran apa yang akan kami sampaikan mengenai sejarah Indonesia ini. Nah, sejarah Indonesia yang akan kami sampaikan mengenai kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Ali Sastroa Midjojo II. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang terbentuknya Kabinet Ali Sastroa Midjojo II. Diawali setelah pemilu DPR tahun 1955 yang diselenggarakan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu saat itu dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Dengan hasil suara terbanyak dimenangkan oleh PNI yang diketuai oleh Ali Sastroa Midjojo. Oleh karena itu, maka ia kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Kabinet Ali Sastroa Midjojo dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 20 Maret tahun 1956 dan menjadi Kabinet Ali Sastroa Midjojo II. Kabinet ini sering disebut Kabinet Ali Roem Idam karena terdapat 3 tokoh penting yang dianggap sebagai figur sentral dan pemimpin utama dalam kabinet. 3 tokoh penting tersebut yaitu Ali Sastroa Midjojo sebagai Perdana Menteri, Muhammad Roem sebagai Menteri Luar Negeri, dan Idam Salid sebagai Wakil Perdana Menteri. Nah, materi selanjutnya yaitu pemimpin Kabinet Ali Sastroa Midjojo. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroa Midjojo, seorang Perdana Menteri Indonesia ke-8 dan ke-10 selama 2 periode berbeda antara tahun 1953 sampai tahun 1955 dan tahun 1956 sampai tahun 1957 dan Wakil Perdana Menteri Idam Salid sampai tahun 1957. Dan untuk program kerjanya, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Ade Ratna. Kabinet Ali Sastroa Midjojo II ini merupakan gabungan dari beberapa partai politik yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda atau yang disebut koalisi. Terdiri atas koalisi PNI, NU, dan Masyumi, di mana PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Kiai Haji Idam Khalid. Kabinet ini mulai bertugas pada 24 Maret 1956. 3 partai besar yang mendukung Kabinet Ali Sastroa Midjojo II yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya program kerja Kabinet Ali Sastroa Midjojo II. Kabinet Ali Sastroa Midjojo II yang terbentuk tahun 1956 di tengah dinamika politik yang kompleks, membawa sejumlah program kerja yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional dan memajukan kesejahteraan rakyat. Terdapat 4 program unggulan yang dijalankan oleh Kabinet Ali Sastroa Midjojo II, antara lain 1. Pembatalan perjanjian konferensi meja bundar atau
KMB. Salah satu keputusan berani yang diambil kabinet ini adalah membatalkan secara sepihak perjanjian KMB. Hasil KMB yang dilaksanakan di Den Haag antara Indonesia dan Belanda menetapkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun, dengan beberapa syarat yang dianggap merugikan Indonesia. Salah satu hasil KMB adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan ketentuan bahwa Indonesia tetap memiliki hutang warisan dari masa kolonial Belanda. Pada masa kabinet ini, kebijakan untuk membatalkan perjanjian KMB didasarkan pada keinginan untuk menegakkan kedaulatan penuh tanpa intervensi Belanda. Pemerintah menilai bahwa perjanjian KMB membebani Indonesia dengan utang yang tidak adil dan memberikan pengaruh besar kepada Belanda atas perekonomian dan politik Indonesia. Kabinet Ali Sastroamidjojo II menilai bahwa perjanjian KMB tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Kabinet ini memiliki prinsip bahwa Indonesia harus benar-benar bebas dari segala bentuk ikatan kolonial Belanda. Oleh karena itu, Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengumumkan pembatalan sepihak perjanjian KMB. Pembatalan KMB oleh Ali Sastroamidjojo memiliki dampak yang besar. Salah satunya yaitu hubungan Indonesia-Belanda menegang. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda memburuk. Belanda menganggap keputusan Indonesia tersebut sebagai pelanggaran perjanjian internasional. Sementara Indonesia menganggap sebagai hak yang berdaulat. Program kerja yang kedua, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda telah menjadi perhatian sejak kabinet pertama di Indonesia pada 1950. Semua kabinet memperjuangkan agar Irian Barat yang pada sekarang ini Irian Jaya atau Papua menjadi bagian dari NKRI. Setelah membatalkan KMB, perjuangan untuk membebaskan Irian Barat menjadi fokus utama. Program kerja yang ketiga, yaitu memulihkan negara dari berbagai aspek. Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki program pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi dan keuangan, pendidikan, perindustrian, serta pertanian, di mana program pemulihan keamanan dan ketertiban yaitu untuk menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun. Dari segi pembangunan dan keuangan, pembangunan perekonomian memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu, yaitu 5 tahun, yang ditetapkan undang-undang dengan menitikberatkan pada dasar keputusan rakyat. Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan yang primer. Dari segi keuangan, menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberikan kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan negara baru harus diutamakan. Dari segi pendidikan, memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang. Memperluas pendidikan
teknik dan ekonomi yang praktis, dan umumnya pendidikan kejuruan. Menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo tertentu. Dari segi perindustrian, memajukan berdirinya industri nasional supaya segera mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing. Dari segi pertanian, mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat, dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah, terutama di daerah luar Pulau Jawa, baik secara intensif dan ekstensif. Program kerja yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Asia Afrika. Kabinet Ali Sastramidjojo II berupaya untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam konferensi tersebut, seperti memperkuat kerjasama antar negara berkembang dan melawan kolonialisme. Setelah kita mengetahui program-program kerja Ali Sastramidjojo II, tentunya ada menteri-menteri yang bertugas dan menjabat serta menjalankan program kerja tersebut. Menteri-menteri yang menjabat pada Kabinet Ali Sastramidjojo II akan dibacakan oleh rekan saya, Iza. Menteri ke Kabinet Ali Sastramidjojo II. Berikut 25 Menteri Kabinet Ali Sastramidjojo II. Yang pertama, Perdana Menteri Ali Sastramidjojo II, 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, Partai PNI. Kedua, Wakil Perdana Menteri Idham Chalid, 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, Partai NU. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri Ali Sastramidjojo, 28 Januari 1957 sampai 14 Maret 1957, Partai PNI. 4. Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo, Partai NU. 5. Menteri Pertahanan Ali Sastramidjojo, Partai PNI. 6. Menteri Kehakiman R. Sunarjo, Partai NU. 7. Menteri Penerangan Idham Chalid, Partai NU. 8. Menteri Keuangan Dejunda Kartawijaya, Partai. 9. Menteri Perekonomian Burhanuddin, Partai NU. 10. Menteri Pertanian Enya Karim, Partai PNI. 11. Menteri Perhubungan Sudjar Tajasukman, Partai Masyumi. 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad, Partai Masyumi. 13. Menteri Agraria
Agustinus Soehardi, Partai Katolik. 14. Menteri Sosial Ratta Jasin, Partai NU. 15. Menteri Tenaga Kerja Sabila Rajja, Partai PNI. 16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Saryon Maunparnoto, Partai PNI. 17. Menteri Kesehatan Handrianus Sinaga, Partai Parkindo. 18. Menteri Agama Muhammad Ilyas, Partai NU. 19. Menteri Negara Rusli Abdul Wahid, Partai Parti. 20. Jabatan Ketua Mahkamah Agung, pejabat Wirjono Parojodikoro, mulai menjabat 24 Maret 1956, selesai menjabat 14 Maret 1957. Partai non-partai. 21. Jabatan Jaksa Agung, pejabat R. Surperto, mulai menjabat 24 Maret 1956, selesai menjabat 14 Maret 1957. Partai non-partai. 22. Jabatan Ketua Dewan Pengawas Keuangan, pejabat Surasno, mulai menjabat 24 Maret 1956, selesai menjabat 14 Maret 1957. Partai non-partai. Menteri Muda. 1. Jabatan Menteri Muda Perekonomian, penjabat Franz Ferdinand Umbas, mulai menjabat 24 Maret 1956, selesai menjabat 14 Maret 1957. Partai Parkindo. 2. Jabatan Menteri Muhammad Pertanian, pejabat Sejat Marhaban, mulai menjabat 24 Maret 1956, selesai menjabat 13 Maret 1957. Partai PSSI. 3. Pejabat Albertus Belentara de Rojari, mulai menjabat 24 Maret 1956, selesai menjabat 14 Maret 1957. Partai Katolik. Itulah tadi 25 menteri yang menjabat di kabinet Ali Sastro Amijojo 2. Selanjutnya keberhasilan dan faktor jatuhnya kabinet ini akan dibawakan oleh rekan saya, Christina Winari. Baik, kita lanjut materi pembahasan tentang keberhasilan Kabinet Ali Sastroamijojo II. Yang pertama yaitu pembatalan KMB. Pembatalan KMB adalah salah satu keberhasilan terbesar kabinet ini adalah pembatalan sepihak konferensi meja bundar atau disebut juga KMB. KMB adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang mengatur berbagai hal setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Dengan membatalkan KMB, Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Yang kedua yaitu perjuangan Irian Barat. Kabinet ini juga gigih memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Meskipun belum berhasil sepenuhnya, upaya-upaya yang dilakukan kabinet ini menjadi landasan bagi perjuangan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengakuan internasional. Dengan membatalkan KMB,
KMB, Indonesia semakin diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di mata dunia. Banyak negara mendukung perjuangan Indonesia, terutama negara-negara Asia dan Afrika. Lanjut yang keempat yaitu Konferensi Asia Afrika. Indonesia berperan penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Pada tahun 1995, konferensi ini menjadi tonggak sejarah bagi kerjasama negara-negara Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Lanjut kita membahas materi tentang bukti keberhasilannya. Bukti keberhasilannya itu ada 3, yaitu peningkatan citra Indonesia di mata dunia, pembatalan KMB dan peran aktif Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Yang kedua yaitu dukungan dari negara-negara lain. Banyak negara yang memberikan dukungan politik dan moral kepada Indonesia dalam perjuangannya merebut Irian Barat. Yang ketiga yaitu semangat nasionalisme yang tinggi. Pembatalan KMB ini atau disebut konferensi meja bundar membangkitkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan rakyat Indonesia. Lanjut kita materi selanjutnya, jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II dilanda berbagai tantangan serta krisis selama masa kerjanya. Berikut beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini. Yang pertama yaitu adanya tekanan dari Partai Komunis Indonesia yang mendesak diberlakukannya program reforma agraria untuk menyejahterakan rakyat miskin. Yang kedua yaitu perpecahan di dalam kabinet. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah perpecahan antara dua partai besar yaitu Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Perbedaan pandangan dan kepentingan politik antara kedua partai ini membuat kabinet tidak stabil. Lalu yang ketiga ada tuntunan daerah. Kabinet ini juga menghadapi banyak tuntutan dari daerah-daerah yang menginginkan otonomi yang lebih luas. Yang keempat yaitu tidak stabilnya keamanan. Keamanan dalam negeri juga menjadi masalah yang serius. Beberapa daerah mengenai pemberontakan yang sulit diatasi oleh pemerintah. Selanjutnya itu pergolakan politik. Pergolakan politik yang terjadi di berbagai daerah seperti di Sumatera semakin memperlemah posisi kabinet. Selanjutnya masalah ekonomi. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki ekonomi, namun masalah ekonomi seperti inflasi dan sulitnya menolakkan devisa masih menjadi tantangan yang berat. Akhirnya pada 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat sebagai Perdana Menteri pada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Djuanja sebagai gantinya. Baik, selanjutnya saya akan kembali kepada moderator. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas kesimpulannya, yaitu sebagai penutup. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui lebih luas mengenai kabinet pada masa demokrasi liberal, terutama kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II diawali setelah pemilu DPR tahun 1955 dan dimenangkan oleh Partai PNI yang diketuai oleh Ali Sastroamidjojo II. Oleh karena itu, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini langsung dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dan Wakil Perdana Menteri Idham Chalid. Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan partai koalisis yang terdiri atas PNI, NU, dan Masyumi. Tentunya Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki program kerja. Terdapat 4 program keunggulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan perjanjian konferensi meja bundar
atau yang disebut KMB. Yang kedua, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Yang ketiga, memulihkan negara dari berbagai aspek. Yang keempat, melaksanakan keputusan Konferensi ASEAN Afrika atau yang disebut KAA. Dan terdapat 25 menteri yang menjabat termasuk 3 menteri muda. Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah pembatalan KMB dan Konferensi Asia Afrika. Kegagalan kabinet ini adalah memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Terdapat beberapa faktor jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Salah satunya karena perpecahan antara dua partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia dan Masyumi, dan faktor lainnya karena tuntutan daerah, pergolakan politik, masalah ekonomi, dan tidak stabilnya keamanan. Akhirnya pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno, kemudian membentuk Kabinet Djuanda. Itulah kesimpulan yang kami sampaikan dari materi yang sudah kami bahas, dan mungkin cuma ini saja yang dapat kami bahas, dan mohon maaf kalau kami ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Kami akhiri videonya cukup di sini. Kami ucapkan